warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Herlikas. Pada video kali ini saya masih membahas pelajaran bahasa Indonesia di kelas 8 semester 1. Adapun materi kita yang selanjutnya yang kita bahas saat ini adalah tentang iklan, slogan, dan poster. Mungkin dari kita sering melihat iklan, slogan, dan poster seperti di media sosial, kemudian media elektronik, ataupun ketika kita sedang jalan-jalan atau berkunjung ke suatu tempat, pasti kita sering menemukan yang namanya papan pengumuman seperti spanduk atau baliho. Jadi antara iklan, slogan, dan poster sudah sering kita jumpai. Tapi untuk lebih jelasnya, kita pahami dulu perbedaan dan persamaan antara iklan, slogan, dan poster. Yang pertama adalah pengertian. Iklan merupakan cara seseorang untuk menawarkan, mempromosikan barang atau jasa. Iklan merupakan salah satu bagian dari industri perdagangan. Kemudian yang kedua adalah slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut sebagai moto atau semboyan. Yang ketiga adalah poster. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitaan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada halayak atau masyarakat banyak. Jadi dari pengertian di sini bisa kita simpulkan bahwa antara iklan, slogan, dan poster yaitu tujuannya sama-sama memberikan suatu informasi kepada masyarakat, baik itu berupa barang atau jasa, berisi kalimat-kalimat tentang prinsip hidup atau tuntunan hidup, ataupun kepada penggabungan antara gambar-gambar dengan kata, itu memberitahukan suatu ide atau hal baru. Selanjutnya adalah ciri-ciri. Ciri-ciri iklan yang pertama adalah informatif. Nah, informatif di sini yaitu memberikan suatu informasi kepada masyarakat tentang barang atau jasa apa yang ditawarkan atau barang apa yang akan diperdagangkan sehingga masyarakat tersebut bisa mendapatkan sebuah informasi yang baik dan jelas. Kemudian bahasanya mudah dimengerti. Dan yang ketiga adalah menarik perhatian dan bersifat mengajak. Nah, menarik perhatian dan bersifat mengajak di sini bisa juga digunakan atau suatu perusahaan itu menggunakan sebuah kalimat-kalimat pendek atau bisa berupa slogan sehingga masyarakat tersebut atau konsumen tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian ciri-ciri dari slogan terdiri dari beberapa kata saja, menjelaskan tentang sesuatu, bisa berupa semboyan sebuah organisasi atau masyarakat, singkat dan penuh makna. Yang ketiga adalah poster. Ciri-cirinya yaitu singkat, jelas, efektif, mudah dimengerti, menarik perhatian pembaca, dan pada umumnya memakai gambar ilustrasi. Jadi ciri-cirinya antara iklan, slogan, dan poster di sini, kalau misalnya iklan itu memberikan sebuah informasi bisa berupa barang atau jasa, kemudian slogan di sini hanya berupa kata-kata atau kalimat saja, ya, tapi sifatnya adalah mengajak. Kemudian poster sendiri itu penggabungan antara tulisan atau kata-kata mengajak dengan sebuah media gambar atau ilustrasi. Selanjutnya adalah fungsi. Fungsi iklan yang pertama adalah untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua untuk mengumumkan program penjualan khusus seperti diskon istimewa, bonus tambahan atau undian berhadiah. 3. Meluncurkan tipe baru dari sebuah produk yang sebelumnya sudah ada dengan berbagai perbaikan dan pengembangan. 4. Sebagai pengingat agar konsumen tetap tahu bahwa produk kita masih bertahan dengan kualitas yang bagus. Yang kelima, menggapai konsumen-konsumen baru. Keenam, meningkatkan brand image atau membuat konsumen lebih percaya pada produk kita. Yang ketujuh, mengundang keingintahuan konsumen akan produk yang kita jual. Jadi, fungsi iklan di sini adalah selain mengenalkan barang atau jasa yang kita tawarkan, kita juga harus memikirkan inovasi-inovasi terbaru apa sehingga konsumen ini atau langganan kita ini tidak beralih kepada produk yang lain. Itu adalah fungsi dari iklan sendiri. Selanjutnya adalah slogan. Fungsi yang pertama adalah informasi, yang kedua adalah berita, dan yang ketiga adalah perintah untuk mengajak kepada suatu kebaikan. Nah, slogan di sini itu bisa digunakan di dalam media iklan karena sifatnya adalah mengajak kepada kebaikan atau juga mengenalkan suatu produk, baik itu barang atau jasa.
Yang ketiga adalah poster. Ya, sebagai penggerak perhatian, sebagai petunjuk, sebagai peringatan, pengalaman kreatif untuk kampanye. Jadi poster di sini biasanya karena memang jenisnya atau medianya adalah menggabungkan antara kalimat dengan ilustrasi atau gambar, jadi digunakannya biasanya untuk memberikan sebuah peringatan atau untuk kampanye juga. Selanjutnya adalah perbedaannya. Perbedaan iklan yaitu teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Sedangkan slogan, teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Sedangkan poster, teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata dipajang di tempat-tempat umum. Jadi bisa kita simpulkan perbedaannya. Kalau iklan di sini bisa menggabungkan atau memadukan antara gambar, kata-kata, unsur gerak, dan suara, atau bisa juga menggunakan sebuah model, ya kan, atau brand ambassador-nya siapa, itu adalah bagian dari iklan. Sedangkan slogan di sini hanya berupa kata-kata saja atau kalimat yang mengajak kepada suatu kebaikan. Sedangkan poster di sini mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata, jadi menggabungkan antara kalimat slogan dengan digabung dengan ilustrasi gambar, sehingga masyarakat itu lebih tertarik dengan poster yang tertera atau disampaikan. Nah, ini adalah contoh dari iklan. Ya, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Ini termasuk ke dalam iklan barang. Ya, produknya adalah barang karena bisa diminum atau bisa dipakai. Kemudian contoh yang kedua, di sini adalah iklan jasa. Ya, iklan jasa di sini adalah jasa laundry, bersih, wangi, dan rapih. Rumah cuci gendis, tersedia laundry express, hanya 1 hari selesai. Nah, tersedia laundry express hanya 1 hari selesai di sini, ini bagian dari kalimat slogan. Bisa juga bersih, wangi, dan rapih. Ini juga merupakan kalimat slogan yang digunakan si produsen atau si pemilik usaha di sini, sehingga masyarakat atau konsumen tertarik dengan apa yang ditawarkan, baik itu barang atau jasa. Selanjutnya adalah contoh slogan. Di sini ada beberapa contoh slogan. Ya, contoh slogan yang pertama adalah slogan pendidikan. Buku adalah jendela dunia. Mari gemar membaca. Ya, jadi mari gemar membaca di sini itu adalah mengajak kepada suatu kebaikan. Kemudian yang kedua, yaitu tentang slogan kesehatan. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kemudian yang ketiga, slogan lingkungan, kebersihan sebagian dari iman. Yang terakhir adalah slogan produk atau iklan, KFC jagonya ayam. Atau juga misalnya orang pintar minum tolak angin. Terus apalagi? Yamaha semakin di depan dan lain-lain. Itu adalah bagian atau slogan yang digunakan media iklan untuk mengenalkan atau mempromosikan kepada masyarakat atau konsumen, sehingga masyarakat atau konsumen di sini tetap mengingat terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya adalah contoh poster. Nah, di sini ada beberapa contoh juga. Kita lihat. Nah, contoh yang pertama adalah contoh poster niaga atau perdagangan. Ya kan, apapun makanannya minumnya teh botol sosro kecuali makan hati. Ya, kemudian yang kedua adalah poster kegiatan lomba presenter cilik. Nah, poster kegiatan di sini ini salah satu contohnya adalah lomba presenter cilik. Ataupun bisa juga kalau misalnya kalian mau membuat sebuah poster yang menarik, misalnya acara reunian, kemudian acara perlombaan, acara pensi, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah poster pendidikan, dan yang terakhir adalah poster layanan masyarakat. Jadi bisa kita lihat di sini perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Ya, poster di sini menggabungkan antara kalimat-kalimat atau kata-kata yang pendek
tapi tepat dengan menggabungkan antara kalimat yang pas dengan gambar sebagai ilustrasinya. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan. Yang pertama adalah kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang memiliki unsur membujuk dan meyakinkan pembaca agar melaksanakan atau menerima gagasan penulis terhadap suatu hal. Kemudian yang kedua, menggunakan subjek orang pertama. Teks iklan, slogan atau poster biasanya menggunakan subjek orang pertama tunggal atau jamak seperti aku, saya, dan kami. Aku atau saya di sini itu adalah orang pertama tunggal, sedangkan kami di sini adalah orang pertama jamak karena jumlahnya lebih dari satu untuk mengganti pihak atau instansi. Yang ketiga adalah bahasanya komunikatif. Komunikatif adalah bahasa yang mudah dipahami, dicerna, dan dimengerti oleh pembaca. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi kita kali ini, yaitu tentang iklan, slogan, dan poster. Pesan dari saya, mengenalkan suatu hal baru itu haruslah unik dan menarik. Tujuannya agar meninggalkan kesan yang baik serta khalayak ramai tertarik. Itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.